Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afintia Fatima Rama Putri dari DP 18A. Kali ini saya akan menjelaskan pengaturan basic pada AutoCAD atau pengaturan awal untuk menggunakan AutoCAD. Di sini kita bisa lihat sebelum masuk ke lembar kerja ada lembar Start. Di bagian Get Started ini terdapat tulisan Templates. Kita klik, karena kita di Indonesia, biasanya orang Indonesia itu menggunakan metrik, yaitu seperti meter, sentimeter, desimeter, kilometer. Nah, biasanya AutoCAD ini kan dipakai untuk membuat arsitek, barang, gamtek, dan lain-lain. Jadi, di sini bisa kita pilih untuk metrik yang Indonesia biasanya menggunakan akadiso.dwt atau nih, arsitektural metrik DWT, tapi karena kita menggunakan yang umum, kita menggunakan akadiso.dwt. Kita klik, maka dia akan langsung ke layer lembar kerja. Langsung saja ke optionnya, bisa langsung diketik OP, kemudian enter. Setelah itu akan keluar tabel seperti ini, tabel option. Kita mulai dari bagian display. Biasanya di display ini saya mengatur colors. Nah, di bagian 2D model space, ini dari pengaturan AutoCAD-nya ada 33448 untuk di cross X, di Y, dan Z, tapi di sini saya menggunakan black. Kemudian di bagian sheet or layout, ini kita ubah juga menjadi black. Kemudian di bagian block editor, kita ubah juga menjadi black. Nah, kemudian ini kita apply and close. Nah, sudah terlihat ya, dia berubah. Di layernya menjadi warna hitam. Kemudian kedua kita masuk ke crosshair size. Jadi ini saya okekan dulu. Crosshair size ini adalah ini, kursor yang saya gerakkan, yang ada tanda tambah ini. Jadi yang kita atur di sini adalah ukurannya. Nah, saya menggunakan biasanya itu ukurannya full aja 100. Karena apa? Ini kalau kita okekan, maka ini akan tanda tambahnya full dalam satu layar. Di sini kenapa saya menyarankan 100 ukurannya, karena misalnya kita ingin membuat rectangle, jika grid ini kita matikan, maka mudah untuk membuat rectangle dengan menggunakan crosshair ini sebagai guide line. Jadi ini sebagai garis panduan kita selain grid. Nah, kemudian kita masuk ke open and save. Di sini di save as, kalau misalnya pembawaan dari AutoCAD-nya sendiri, pasti dia akan langsung otomatis ke AutoCAD 2018. Jadi setahun lebih mundur dari AutoCAD yang saya pakai. Jadi di AutoCAD yang saya pakai ini kan 2019, otomatis dia save as-nya akan di AutoCAD 2018. Itu kalau kita bekerja perorangan dan spek laptop kalian lumayan besar, itu bisa menggunakan AutoCAD 2018. Tetapi jika kita bekerja dalam tim, seperti ada 2-4 atau 5 orang, saya menyarankan untuk memakai AutoCAD 2007 dan 2010. Karena jika ini kan sekarang sudah tahun 2021, jika memakai AutoCAD 2004 kayaknya sepertinya itu jadul banget, udah lama. Menurut saya 2007 aja sudah lama banget. Jadi mending saya sarankan itu menggunakan 2010. Karena dalam tim itu nggak semua memiliki AutoCAD terbaru, karena spek laptop kan berbeda-beda. Jadi keunggulan kita memakai save as di AutoCAD yang rendah juga, jika kita save si AutoCAD-nya, maka filenya tidak terlalu gede dan tidak memakan space banyak di laptop kita. Nah, di sini masuk ke bagian sistem. Di graphic performance, ini harus dilihat di bagian hardware acceleration, ini harus on. Di sini juga tertera hardware setup kita tuh video card-nya NVIDIA GeForce 920MX. Ini kita okekan. Nah, kemudian untuk di user preference, ini karena kita menggunakannya metrik tadi, jadi kita menggunakan milimeter yang terkecil. Ini juga yang target drawing-nya kita buat ke milimeter.
Untuk di bagian drafting, ini auto snap ini terserah sesuai kenyamanan pengguna saja. Kalau misalnya ingin kecil, maka kecil saja, tapi kalau ingin besar, silahkan dibuat senyamannya. Nah, untuk di aperture size ini cross head-nya tadi, itu besar kecilnya bisa diatur dari aperture size-nya juga. Untuk di bagian option, hanya itu saja yang diganti biasanya. Ini kita okekan. Dan setelah itu kita masuk ke bagian draft setting. Bisa langsung kita klik DS, kemudian di enter. Di sini kita lihat draft setting yang pertama, snap and grid. Sebenarnya tidak banyak orang yang memakai snap, tetapi menurut saya snap and grid itu ada fitur yang sangat penting untuk membantu kita dalam menggambar. Kita kembali ke DS, kemudian kita lanjut ini di bagian polar tracking. Polar tracking ini agar membuat garis kita lurus, ini bisa kita on-kan. Kemudian di bagian dynamic input, ini kalau dari bawaan AutoCAD-nya, biasanya dia enable dimension input where possible. Biasanya kalau misalnya spek laptopnya itu masih rendah dan belum terlalu tinggi, saya tidak menyarankan untuk menghidupkan ini. Memang kalau menghidupkan ini, kita itu mendapat informasi garis yang akan kita buat itu lengkap. Tetapi jika speknya rendah, spek laptop kalian rendah, itu akan membuat laptop kalian nge-lag atau not responding. Jadi untuk meminimalisir si not responding itu, kita bisa mematikan enable dimension inputnya ini. Ini kita okekan ya. Sekian dari video saya, itu adalah hal-hal yang basic atau pengaturan awal untuk memulai dalam AutoCAD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.